Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farquati sebagai konsultan 1. Perkenalkan, nama saya Gian Trianisari sebagai konsultan 2. Perkenalkan, nama saya Adelia Furi Afriandi sebagai Direktur Utama di PT Asuransi Jiwasraya. Selamat siang semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini dari PT Asuransi Jiwasraya, dari Mbak Adel, mengajukan berkas yang di sini berisi kasus PT Asuransi Jiwasraya yang termasuk pelanggaran etika dalam bisnis yang termasuk moralitas berat. Dikategorikan dalam pelanggaran moral karena sudah mengkhianati perjanjian suci antara pengelola saham dengan pembeli. Pelanggaran kejujuran dan perhatianlah yang menjadi sorotan dalam kasus ini. Praktik manajemen yang buruk membuat keuangan negara merugi hingga 13 triliun rupiah, dan lagi-lagi perusahaan asuransi ini milik pemerintah. Mungkin dari Mbak Adel ada yang ingin dikonsultasikan terlebih dahulu. Baik, sebelumnya di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Mas Fari. Mungkin bisa disebutkan stakeholder apa saja yang terlibat dalam kasus di PT Asuransi Jiwasraya ini, dan permasalahan etika apa saja yang dihadapi oleh PT Asuransi Jiwasraya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan stakeholder yang terlibat dalam kasus PT Jiwasraya. Yang pertama adalah pihak manajemen Jiwasraya yang melakukan langkah penyelamatan jangka pendek, yaitu revaluasi aset dan melimpahkan kewajiban Jiwasraya terhadap pemegang polis ke perusahaan reasuransi. Untuk yang kedua, pemegang saham. Pemegang saham ini tidak berhasil dalam melakukan tata kelola perusahaan dan ketidaktepatan dalam menentukan momentum dalam melakukan penyelamatan. Untuk yang ketiga, pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, yang terkesan lambat dalam menutup defisit solvabilitas nilai 3,29 triliun rupiah pada tahun 2006, sehingga keuangan mengalami penurunan hingga angka 6 triliun rupiah per 31 Desember 2006. Untuk yang keempat, nasabah dari PT Asuransi Jiwasraya sendiri. Sebagai korban karena polis asuransi, mereka mengalami penundaan pembayaran klaim oleh PT Asuransi Jiwasraya. Untuk yang kelima, publik yang kehilangan kepercayaan kepada PT Asuransi Jiwasraya. Untuk permasalahan etika yang dihadapi oleh PT Asuransi Jiwasraya diantaranya adalah yang pertama, kejujuran. PT Asuransi Jiwasraya dinilai tidak jujur dalam melaporkan aset dan kewajibannya. Etika yang dihadapi adalah pihak mengalami tidak jujur dengan melanggar ekspektasi stakeholder sehingga tindakan tersebut dianggap tidak etis. Untuk yang kedua, keadilan. PT Asuransi Jiwasraya bersikap tidak adil karena telah merugikan nasabahnya. Nasabah yang ingin mengklaim polis asuransi terpaksa diundur karena Jiwasraya tidak dapat memenuhi kewajibannya. Untuk yang ketiga, integritas. Dalam kasus Jiwasraya ini tidak memiliki kemampuan atau tidak berintegritas untuk membeli saham. Jiwasraya kerap menaruh dana-dana di saham yang berkinerja buruk. Saham-saham yang berisiko ini menimbulkan tekanan likuiditas pada Jiwasraya yang berujung penundaan klaim ke nasabahnya. Mungkin itu Mbak Adel, ada yang ingin dikonsulkan kembali? Saya kira sudah cukup. Pertanyaan yang selanjutnya buat Mbak Gian, yaitu prinsip etika apa saja yang dilanggar oleh PT Asuransi Jiwasraya dan solusi apa yang ditawarkan agar kasus yang serupa ini tidak terjadi lagi di Indonesia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Adel. Prinsip etika yang dilanggar oleh PT Asuransi Jiwasraya yaitu pertama, prinsip utilitarisme. Tindakan dan kebijakan perlu dianalisis berdasarkan biaya dan manfaat yang dibebankan kepada masyarakat. Biaya yang dibebankan kepada masyarakat, khususnya pemegang saham dan kreditur Jiwasraya, sangat
besar yang berlangsung dalam jangka waktu panjang karena kehilangan investasi dan pinjaman mereka. Maka bisa dikatakan kebijakan itu tidak etis. Namun kebijakan dengan mengeluarkan produk investasi saving plan menjadi etis ketika PT asuransi mampu memenuhi kewajibannya. Kedua, prinsip hak. Pihak nasabah Jiwasraya memiliki hak untuk mengajukan klaim gagal bayar asuransi Jiwasraya. Ketiga, prinsip keadilan. Jiwasraya telah melanggar prinsip keadilan. Ketiga, prinsip keadilan. Jiwasraya telah melanggar prinsip keadilan kapitalis karena perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberikan jaminan timbal hasil kepada pihak yang berinvestasi. Keempat, prinsip kepedulian. Jiwasraya telah melanggar etika sebab perusahaan telah mengabaikan kepercayaan nasabahnya yang mempercayakan dananya kepada perusahaan. Perusahaan telah membohongi nasabahnya melalui kecurangan dalam mengelola investasi. Solusi yang bisa kita tawarkan agar tidak terjadi lagi di Indonesia yaitu satu, membentuk Dewan Komite Audit Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko. Kedua, melakukan transparansi transaksi. Ketiga, memaksimalkan penerapan sistem JET atau Jakarta Automated Trading System dan SMART. Kedua sistem ini dapat merekam transaksi perdagangan jika terjadi kenaikan atau penurunan. Keempat, membuat sistem whistleblowing, yaitu aplikasi yang disediakan Kementerian Keuangan bagi siapa saja yang melakukan informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan Indonesia. Jadi kesimpulannya, dalam bisnis yang bergerak di bidang saham, kualitas moral harus teruji. Selain itu, juga kejujuran, transparan, dan kehati-hatian harus dimiliki. Sekian jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Mbak Adel. Mungkin itu ada yang ingin dikonsulkan kembali Mbak Adel? Saya kira sudah cukup jawaban dari rekan-rekan semua.